Selesai bagian yang ke-11 di mana Allah membinasakan secara total musuh-musuh Israel. Nah, sekarang masuk ke bagian 12, perayaan hari-hari besar. Ini adalah bagian terakhir ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini selesai sehingga hari Minggu besok kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Yesus dengan perjamuan kudus. Nanti Ibu Gembala ingatkan. Saya berencana dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua yang kita yakini, kita memasuki hari-hari terakhir, nggak tahu minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir, tahun-tahun terakhir, mungkin kita akan lebih sering melakukan perjamuan kudus, dan mungkin kita akan lakukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya tidak menunggu sebulan sekali ya. Karena kalau amanat Yesus melakukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan aku, sebenarnya kita memperingati dia setiap kali kita ibadah. Kita adakan perjamuan kudus saja setiap ibadah, kenapa tidak gitu. Jadi dalam pelayanan kita mencoba memberitakan firman apa adanya, kita mencoba memang melabrak, membongkar, meruntuhkan tradisi-tradisi yang dibangun oleh manusia. Saya bilang tidak salah, perjamuan kudus sebulan sekali mempertimbangkan model gereja sekarang yang mungkin jemaatnya banyak, sibuk. Tapi sebenarnya Alkitab tidak menuliskan batasan waktu kita melakukan. Tapi yang Yesus tekankan adalah lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Nah, kalau Yesus menegaskan sebagai peringatan akan aku, ya kapan kita perlu mengingat dia, kita lakukan perjamuan kudus, betul ya? Oke, kembali ke sini ya. Jadi ini bagian terakhir dari materi kita. Kita harus ucapan syukur kalau akhirnya kita berhasil menyelesaikan. Jadi perayaan hari-hari besar akan kembali dirayakan saat Israel baru memasuki Millennial Kingdom ya. Israel baru artinya Israel yang sudah dipulihkan. Zakaria pasal 14, ini ayat-ayat terakhir 16 sampai 21. Kita masuk. Mulai ayat yang ke-16 saya akan bacakan dulu ya. Perhatikan. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi sudah sampai sini ayat 11, ayat 12 mundur dulu sedikit ke Armageddon ya. Baru setelah itu masuk lagi ke Millennial Kingdom. Jadi ayat 16 ini menuliskan tentang Millennial Kingdom. Penjelasannya, bagian yang pertama. Semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Mereka dari segala bangsa yang masih hidup dan lulus penghakiman atas bangsa-bangsa atau the judgment of the nations dan mengakui Yesus sebagai Raja akan memasuki Millennial Kingdom dan menyembah dia serta turut serta dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Feast of Tabernacles atau Booth. Ya, jadi saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa memasuki Millennial Kingdom yang tidak percaya akan dibinasakan semua ya. Kita lihat ayatnya dalam Wahyu pasal 19 kan. Mereka yang tersisa, mereka yang masih hidup, yang tidak percaya kepada Yesus akan dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Ya, jadi memasuki Millennial Kingdom, ada dari bangsa-bangsa yang menyerang Israel itu sebagian dari mereka kemudian percaya kepada Yesus ya. Dan sekali lagi yang hidup, yang tersisa setelah melewati 7 tahun masa aniaya, termasuk perang Armageddon, itu akan menghadap pengadilan atau penghakiman bangsa-bangsa, the judgment of the nations, yang di dalamnya ada penghakiman domba kambing itu kan. Jadi yang termasuk domba itulah yang Tuhan biarkan hidup. Yang percaya kepada dia, yang masuk ke Millennial Kingdom. Yang tidak percaya akan dibinasakan. Termasuk Israel kan. 2/3 dibinasakan, 1/3 ditobatkan, percaya kepada Yesus. Itulah yang lolos penghakiman domba kambing masuk ke dalam Millennial Kingdom. Nah, di sini diterangkan bahwa dalam bertatanya Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, setiap tahun akan ada perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana bangsa-bangsa seluruh dunia yang masuk ke dalam Millennial Kingdom ini, datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah Sang Raja. Ya. Oke. Poin nomor 2. Latar belakang sejarah Hari Raya Pondok Daun
dituliskan di ini ya, Imamat 23 ayat 33 sampai 36, Bilangan 29, 12 sampai 38, dan Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Baca ya jemaat, setiap saya kasih ayat referensi ada berkat tersendiri ketika kita membaca di rumah. Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Lihat Bilangan 29 ayat 12 sampai 38, Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Yang pada esensinya adalah dihimpunkannya umat pilihan Allah atau the gathering of the people of God untuk merayakan 3 hal. Secara tradisi, ini yang dirayakan ketika bangsa Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun. 1, ucapan syukur atas panen. 2, pemeliharaan Allah atas kaum miskin. 3, membacakan Torah. Nah, khusus tentang membacakan Torah, meneliti Torah, menyelidiki firman, hukum-hukum Allah, Nehemia 8 ayat 14 sampai 18 menuliskannya ya, silakan baca. Nah, secara rohani dan literal akan digenapi paripurna pada kedatangan Yesus dan memasuki millennial kingdom ketika Israel baru dihimpunkan untuk merasakan dipulihkannya segala sesuatu dan ditegakkannya kebenaran dan keadilan atau hukum-hukum oleh Sang Raja sendiri ya. Jadi kalau jemaat perhatikan 3 hal yang dirayakan oleh bangsa Israel ketika merayakan Hari Raya Pondok Daun ini ya. Nomor 1, ucapan syukur atas panen. 2, pemeliharaan Allah atas kaum miskin. Dan 3, membacakan Torah. Itu secara lahiriah dilakukan bangsa Israel, mungkin sampai hari ini mereka masih merayakannya. Tapi sekali lagi mereka miss pesan rohani dari Allah. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, bangsa Israel dipulihkan menjadi bangsa Israel baru, masuk ke millennial kingdom, mereka akan merayakan ini dalam bentuk penggenapan janji-janji Allah ya. Jadi kalau nomor 1, ucapan syukur atas panen, kita tahu, kita sudah belajar di sesi-sesi sebelumnya bagaimana dalam millennial kingdom secara lahiriah memang panen akan berjalan dengan begitu limpah ya, ketika Allah memulihkan kondisi alam, bahkan lapisan udara secara topografis, secara geografis sudah berubah sedemikian, ada aliran air kehidupan dari Yerusalem. Kemudian kita belajar minggu kemarin lembah Jordan atau Araba Jordan, kaya dengan air dan begitu subur ya, seperti berlian di atas satu cincin, luar biasa. Jadi secara lahiriah panen memang akan melimpah dalam wujud yang tidak terbayangkan mungkin sekarang, nanti masuk kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi secara rohani panen ini berbicara bagaimana jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Allah pun akan berkumpul dalam sukacita di kerajaan 1000 tahun damai ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemeliharaan Allah atas kaum miskin. Nah, miskin itu yang melemah kan, bangsa Israel saja sepertiga dari mereka yang sudah benar-benar dalam keadaan miskin ya. Salah mereka sendiri kan, kita sudah belajar menolak gembala yang baik sehingga diserahkan kepada gembala yang pandir ya. Tapi setelah dalam keadaan lemah seperti itu, Tuhan menyatakan pembelaannya. Jadi ini pun akan digenapi ya. Jadi pemeliharaan Allah atas kaum miskin kepada yang lemah. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang pemeliharaan, pembelaan Tuhan atas kaum miskin ya, atas kaum kaum lemah, kaum tertindas, itu akan paripurna digenapi pada millennial kingdom. Lalu yang ketiga, contohnya lagi. Yang ketiga apa? Membacakan kitab Torah. Nah,
Dalam kehidupan manusia termasuk bangsa Israel membacakan Torah setiap tahun dalam perayaan Pondok Daun itu untuk mengingatkan kepada hukum-hukum Allah supaya bangsa Israel setia tunduk mematuhi hukum-hukum Allah ya. Tetapi penggenapannya dalam Millennial Kingdom di mana Yesus sang hakim, sang raja, sang Tuhan bertahta langsung di tengah-tengah bangsanya, maka yang dalam perayaan Pondok Daun cuma dibacakan oleh imam, termasuk Nehemia. Kita sudah belajar juga adegannya bagaimana Nehemia didampingi oleh imam-imam yang lain, berdiri di atas mimbar gitu kan. Lalu bangsa Israel berkumpul, lalu Nehemia mengajarkan firman ya. Jadi membacakan dan memberikan penjelasan. Itu ya, gereja harusnya beroperasi. Tapi nanti di Millennial Kingdom, hukum-hukum yang dibacakan pada perayaan Pondok Daun itu justru akan digenapi ya. Jadi Yesus sendiri yang akan menegakkan keadilan. Apa sih keadilan? Ketika kebenaran ditegakkan dengan paripurna di sini ya. Poin berikutnya, ingat bahwa penggenapan perjanjian atas Israel mencakup penggenapan perjanjian bagi gereja Tuhan. Kita akan menikmati terhimpunkannya kita umat pilihan Allah bersama Dia menikmati kebenaran, keadilan, dan sukacita serta damai sejahtera dalam pemerintahan Raja di atas segala raja menuju langit baru, bumi baru. Lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Jadi dalam penggenapan Hari Raya Pondok Daun bagi Israel, terhimpunkannya umat pilihan Allah, maka di dalamnya kita termasuk yang mengalami, menikmati penggenapan itu. Nah beda dengan Israel dan sisa-sisa yang masuk ke Millennial Kingdom masih dalam tubuh ini, kita gereja Tuhan yang mengalami rapture tentu saja akan menikmati suasana ini dalam tubuh kemuliaan ya. Karena kita datang sebagai pasukan yang menyertai kedatangan Yesus yang kedua. Nah kita jangan lupakan ini salah satu ayat dalam perjanjian baru yang selalu saya ingat ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ketika Yesus mengatakan apa? Saya ingat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Inilah Pondok Daun yang digenapi secara paripurna bagi kita. Jadi terhimpunkannya umat-umat pilihan Allah tidak untuk merayakan Dia, tapi untuk bersukacita bersama dengan Dia. Kita cicipi dulu di kerajaan 1000 tahun damai, karena kita akan memerintah bersama dengan Dia, lalu secara sempurna akan kita nikmati di rumah Bapa di sorga ya. Dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Janji yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 yang barusan saya bacakan, Tuhan tujukan kepadamu murid-muridnya. Kita sudah tahu dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32, Yesus mengidentifikasi siapa muridnya yang sungguh-sungguh. Mereka yang tetap di dalam firman, mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Itu murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang sudah memenuhi syarat menjadi murid Kristus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Poin terakhir, sebagai tambahan pada Hari Raya Pondok Daun, ada 2 hari raya lain yang akan diperingati dalam Millennial Kingdom. 1 Hari Raya Tahun Baru, dan 2 Paskah. Ayat-ayatnya saya sertakan, sudah kita singgung dalam sesi awal. Perayaan-perayaan ini diselenggarakan sebagai simbol untuk memperingati karya salib Kristus yang unik. 1 kali untuk selamanya di Golgota. Tidak ada lagi ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, mengapa dalam Millennial Kingdom sudah penggenapan kan, masih ada perayaan Paskah gitu ya. Nah, sama seperti kita melakukan perjamuan kudus. Kan sebenarnya kuasa
pengampunan, kuasa di mana Yesus menang atas kuasa dosa, itu kan sudah terjadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Di atas salib kan, dia mati, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Sudah gitu. Nah, kita percaya kapanpun ketika orang percaya kepada dia akan diampuni dosanya oleh karya salib. Lalu kenapa kalau itu sudah terjadi, kita sudah dilahirkan kembali, berkumpul di gereja, kita masih melakukan perjamuan kudus gitu kan. Ya untuk memperingati kan. Sama di Millennial Kingdom, perayaan-perayaan ini diselenggarakan sebagai simbol untuk memperingati karya salib Kristus. Kenapa? Unik. Jadi saya katakan di awal, sekali terjadi menjadi tonggak sejarah bagaimana manusia yang mati dalam dosa bisa dihidupkan, bagaimana manusia dalam ancaman mati kekal, neraka, bisa mendapat keselamatan hidup yang kekal lewat karya salib Kristus ya. Saya kasih gambaran satu foto di mana bangsa Israel dengan membawa daun-daun menuju Yerusalem ya untuk merayakan pondok daun. Nah, bayangkan nanti penggenapan di Millennial Kingdom, seluruh bangsa dari segala penjuru dunia akan datang ke sana. Nggak tahu ya, bawa daun nggak? Lanjut. Nah, sekarang ayat berikutnya. Saya gabungkan secara langsung 17, 18, 19. Saya bacakan mulai ayat ke-17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Saya sudah singgung, barusan saya singgung lagi bagaimana Yesus memerintah dengan gada besi. Raja yang memimpin adalah seorang pribadi yang kudus, di mana di tangannya lah kebenaran sejati, maka ketika dia menegakkan keadilan itu akan sempurna. Tidak akan ada yang berani melanggar. Ketika diperintahkan kepada segala bangsa untuk datang ke Yerusalem dalam peringatan Pondok Daun, ada yang tidak datang, mereka langsung mendapatkan hukuman. Nah, tentang hukuman kepada mereka yang tidak mau datang menyembah, Tuhan menyinggung dua hal, yaitu tidak akan turun hujan dan tulah ya. Coba kita lihat penjelasannya. Bencana alam yang terjadi adalah salah satu akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka di tangan Allah ketika ia mengizinkan bencana alam terjadi, tujuannya adalah menyampaikan pesan pertobatan. Sekarang ya. Jadi kita lihat di Millennial Kingdom ada manusia yang berani melawan hukum-hukum Allah, perintah Allah, langsung Tuhan berikan sanksi hukuman ya. Dalam bentuk tidak turun hujan, nanti kita lihat penjelasannya, lalu tulah seperti kepada bangsa Mesir. Tetapi dalam zaman kita sekarang, di mana pintu anugerah masih terbuka, Roh Kudus masih berkarya, Tuhan belum datang, kita belum bertemu Tuhan secara pribadi, maka kalau kita lihat bencana alam terjadi, pesan yang ingin Allah sampaikan cuma satu, yaitu pertobatan ya. Jadi kalau kita melihat berita hari-hari ini, bagaimana bencana setiap hari disuguhkan beritanya kepada kita, itulah panggilan pertobatan. Karena nanti ketika sang raja yang bertahta, setiap dosa itu langsung mendapat hukuman. Bahkan yang masuk ke Millennial Kingdom kan, hanya orang-orang yang percaya, orang yang tidak percaya, orang yang melawan Allah itu dibinasakan di hari Tuhan. Nah, tentang bencana alam yang terjadi sebagai peringatan atau seruan untuk pertobatan, kita sudah tahu ayatnya. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya selalu mengingatnya karena 2 kali 7, 14. Tapi kita akan bacakan ayat 13 sampai ayat 15. Coba jemaat perhatikan. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15, saya bacakan dari ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, disinggung lagi ya, tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, contohnya pandemi COVID kemarin, ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Perhatikan janji pemulihan dari Tuhan itu akan paripurna nanti ya. Tetapi tindakan kita merespon setiap pesan pertobatan yang diserukan Allah, khususnya lewat bencana alam, Allah pengen melihat respon kita sekarang. Itu yang menentukan nasib kita dalam kekekalan. Ya. Jadi ketika Allah mengirimkan bencana, penyakit, bencana alam, kekeringan, tidak turun hujan, kalau dalam konteks sekarang justru hujan kebanyakan, karena tanah tidak lagi bisa menyerap hujan yang Tuhan turunkan, karena bumi sudah dieksploitasi sampai rusak, lingkungan rusak, betul ya? Pesan yang Tuhan kirimkan adalah pesan pertobatan. Mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan menaruh perhatian kepada setiap doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bagi Israel, ironinya, ini baru digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi bagi gereja, kalau gereja itu gereja Tuhan, gereja yang sejati, gereja yang benar, di mana yang berkumpul adalah orang-orang yang sudah lahir kembali, yang sudah bertobat dan diampuni dosanya, diberikan hati baru, roh baru, lalu Roh Kudus diberikan tinggal di dalam mereka, lalu Taurat Tuhan sudah Tuhan taruh dalam batin mereka, Tuhan tuliskan dalam hati mereka. Ini realitas bagi kita. Mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan menaruh perhatian kepada kita setiap kita berkumpul untuk beribadah. Jadi Tuhan katakan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, di mana kita menyembah Dia. Merujuk kepada gerejanya. Dan Tuhan akan meninggalkan nama Dia di sini untuk selama-lamanya. Mata Dia, hati Dia ada di sini sepanjang masa sampai penggenapan nanti. Jadi inilah definisi gereja yang benar. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Karena doa-doa yang naik dari tempat ini, di mana nama Tuhan tinggal di situ, di mana mata Tuhan dan hati Tuhan ada di situ, itu adalah doa-doa yang seturut dengan kehendak Allah. Ya. Bukan doa minta punya Lamborghini, minta punya Porsche, atau punya Rolls Royce, atau punya Alphard, atau punya Fortuner. Tapi kita mensyukuri pengampunan dosa. Ya, ini penjelasannya. Tentang 2 Tawarik pasal 7 tadi ya. Bagian ini 2 Tawarik 7 ayat 13-16 adalah unik pada kitab 2 Tawarik ya. Ada disinggung sedikit di 1 Raja-Raja 9 ayat 3, tetapi secara lengkap hanya ada di 2 Tawarik ini ya, yang barusan kita bacakan. Dan menuliskan 4 kondisi yang harus terpenuhi bagi pengampunan dosa-dosa Israel. Berlaku juga prinsip ini bagi umat Tuhan, gerejanya ya. Yang pertama, kerendahan hati. Kerelaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, doa yang benar. Bagian dari penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lihat Yohanes 4 ayat 23-24. Perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Yang ketiga, kerinduan akan Tuhan dan kebenarannya. Ya, sebagai bukti bahwa Allah telah menaruh Tauratnya dalam batin kita dan menuliskannya dalam hati kita. Ada senantiasa rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kerinduan akan Tuhan dan kebenarannya. Dan keempat,
pertobatan. Lalu poin berikutnya, ini menjadi prinsip ajaran Alkitab bahkan di sepanjang perjanjian baru mengenai penyembahan sejati gambarannya. Terus kita singgung Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Esensi dari kebangkitan atau kebangkunan rohani. Jadi penyembahan yang benar ya, yang memenuhi 4 kondisi. Itulah esensi dari apa yang kita perkatakan sebagai KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Jadi di mana ada terpenuhi 4 kondisi ini, di situ akan terjadi kebangunan rohani. Kembali lagi ke ayat Sakaria, ke teks kita baca lagi. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Penjelasannya, kekeringan adalah penghakiman yang sangat menakutkan dalam sejarah Israel, di mana Allah turun tangan menghakimi umatnya. Menghukum umat manusia, kita baca dalam ayat-ayat yang saya sertakan itu, tidak turun hujan itu menjadi peristiwa yang sangat menakutkan ya. Karena kekeringan menyebabkan hilangnya air yang merupakan penunjang kehidupan. Ulangan 28 ayat 22 sampai 24 menuliskan tulah yang akan menimpa mereka yang tidak mendengarkan dan tidak tunduk kepada perintahnya terkait kekeringan ya. Dan Mesir sudah menyaksikan dan mengalami tulah tersebut. Jadi di Millennial Kingdom, bangsa-bangsa orang-orang yang tidak datang ke Yerusalem untuk ikut merayakan Pondok Daun, Tuhan janjikan akan langsung menghukum dengan kekeringan, tidak turun hujan dan tulah ya. Jadi di sana kenapa disinggung Mesir? Karena Mesir adalah bangsa yang sudah sangat merasakan bagaimana Allah mencurahkan tulah kepada mereka kan. Ketika Allah membela Israel dan merebut bangsa Israel dari tangan perbudakan Mesir ya. Jadi teks dalam Sakaria tadi ketika menyebut tentang tulah yang akan Tuhan turunkan di Millennial Kingdom kepada mereka yang tidak mau datang menyembah Dia pada perayaan Pondok Daun, itu akan mendapatkan atau mengalami tulah yang sama. Silakan jemaat baca Ulangan 28 ayat 22 sampai 24 untuk mendapatkan gambaran tulah yang akan Tuhan turunkan ya. Saya berikan gambar nih, tanah kering akibat tidak turun hujan, bentuk penghukuman yang sangat mengerikan.